Saya percaya bahwa pagi hari ini kita ada di tempat ini bukan hanya karena secara rutinitas atau karena kita punya KTP Kristen. Tapi saya percaya pagi hari ini kita ada di tempat ini karena kita memiliki kerinduan untuk mau datang menyembah Tuhan. Kita mau membalas setiap kebaikan Tuhan yang telah kita terima sepanjang kurang lebih 1 minggu yang telah kita lalui. Kita harus mengakui bahwa oleh karena Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Hanya kekuatan daripada Tuhan yang bisa menolong kita. Kalau hanya kekuatan kita sendiri kita tidak bisa. Untuk itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita dengan kerinduan hati kita, dengan segenap hati kita menghadap Allah yang hidup. Sebab Ia sumber kekuatan kita, Ia sumber pertolongan kita satu-satunya. Tidak ada yang lain selain Dia. Suara kita mengangkat suara kita untuk memuji meninggikan Tuhan pagi hari ini. Kekuatan Tuhan kami ada selalu. Terima kasih.
Dan biarlah pujian penyembahan kami Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Mari Engkau bersemayam atas setiap puji-pujian kami sebagaimana Engkau bersemayam di atas puji-pujian bangsa Islam. Dan biarlah sorak-sorak kami pagi hari ini Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah sumber pertolongan kita. Amin. Dia adalah kekuatan dan pengharapan kita. Haleluya.
demi hanya itu, dan juga membutuhkan makanan sebagai pertumbuhan iman kita.
Terima kasih Pastor Hindra untuk memberikan saya kesempatan ada di tempat ini bersama dengan kalian yang luar biasa. Selama ibadah saya merasakan betul bahwa lawatan Tuhan itu datang dalam hidup saya, dan itu juga terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, saya minta maaf karena selama ibadah saya lepas masker, karena dari 2 hari yang lalu asma saya kambuh. Saya punya asma, jadi salah satunya adalah saya hobi berenang. Jadi itu mengurangi karena asmanya ini keturunan kok asma ya, Mas Rindra ya, bukan yang suki belegedu itu, keturunannya kok asma. Oke, jadi saya tadi minta maaf, gak ada maksud apa-apa, saya harus lepas masker karena saya ini harus berbicara kurang lebih selama 40-50 menit di tempat ini biar saya bisa mengatur nafas saya. Suami saya sekarang ada di parkiran, dia lagi ada Zoom ibadah dengan jemaat GBI Magelang. Kami sebentar lagi pasti datang. Ya puji Tuhan, sudah tahu nama saya ya. Nama saya Ruth. Saya istri satu-satunya Pak Kornel. Lagi pemain musik masih tetap setia di tempat ini. Ya mari kita buka dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama. Ya, gereja BMC memberikan tema pada saya tentang persembahan yang benar. Ya, kita akan baca Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Persembahan yang benar, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita semuanya pernah beribadah. Kita semuanya pernah tahu seperti apa sih ibadah itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ibadah kita selama ini sudah sejati? Bagaimana cara kita mengerjakan supaya ibadah kita ini adalah ibadah yang sejati? Karena berbicara ibadah yang sejati, berbicara tentang persembahan hidup kita, berbicara tentang persembahan hidup kita, berbicara tentang karakter kita. Lalu bagaimana supaya hidup kita ini yang kita kerjakan, ibadah yang selama ini kita kerjakan itu adalah ibadah yang sejati. Saya selalu punya prinsip seperti ini Bapak Ibu Saudara, bahwa yang saya kerjakan saat ini, yang saya lakukan saat ini, saya menyampaikan firman 40 menit ini, itu hanya sebuah ritual. Sepakatnya dengan saya, ini semua hanya sebuah ritual. Daniel, L, teman-teman yang lain bermain musik, CC yang sekarang ini sedang melayani LCD dan semua yang lain di tempat ini, semua yang beribadah di tempat ini semuanya hanyalah ritual. Semua yang kita kerjakan ini hanyalah bayangan. Jadi buat apa kamu fokus ke ritual, kamu maksimal di ritual, tapi karaktermu, perkataanmu, perbuatanmu tidak maksimal untuk menjadi seperti ibadah yang sejati. Buat apa datang ibadah hari Minggu? Buat apa menyampaikan firman seperti ini? Tapi kalau hidup saya berantakan, hidup saya kacau balau, hidup saya korak-karit kalau orang Jawa bilang. Karena memang adalah fokusnya ibadah yang sejati adalah persembahan hidup kita, karakter kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempersembahkan hidup kita. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita semuanya sudah tahu ya bahwa dalam konteks perjanjian lama, binatangnya yang mati, mayatnya yang hidup di mezbah. Saya ulangin lagi ya. Orang perjanjian lama itu ibadah untuk memberikan persembahan adalah binatangnya yang mati, tapi mayatnya ada di mezbah. Ketika kita masuk dalam perjanjian baru, hidup kamu yang ditaruh di mezbah, tapi tubuhmu mati, dagingmu mati. Itu langkah pertama yang harus kita kerjakan
saat kita mempersembahkan hidup kita. Seperti apa tuh buruk? Kita ini hidup tapi mati dagingnya. Dan semua itu harus kita kerjakan ketika kalian ada dalam dunia pendidikan, kalian ada dalam dunia pekerjaan, kalian ada dalam dunia pelayanan. Semua hal yang kalian lakukan, tubuhmu ini loh, karaktermu ini loh harus mati. Itu baru yang bisa disebut ibadah yang sejati. Bisa nggak kita memakai jubah kenabian kita saat kita ada di dunia pemerintahan? Kita sebagai seorang politikus, bisa nggak kita memakai jubah kenabian itu? Siapa di sini yang mengajar? Siapa di sini yang ada di marketplace? Siapa di sini yang ada di marketing? Kamu memakai jubah kenabianmu di tempat pekerjaanmu. Kamu memakai itu selama 24 jam, selama kamu hidup. Tidak hari ini, tidak besok, tidak lusa, tidak minggu depan. Tapi selama kamu hidup, kamu memakai jubah kenabian. Dan memakai jubah kerasulan kenabian itu butuh hati yang teriris, butuh daging yang mati, butuh keegoisan kita yang terkubur dalam-dalam. 12 tahun saya mengenal Pak Cornel. 12 tahun itu Tuhan fokus dengan karakter saya. Kalau Bapak Ibu tahu, saya tuh orang yang antisosial. Siapa yang gini, saya orang yang antisosial. Sahabat saya cuma bisa dihitung dengan jari. Kalau SD cuma 1, SMP 1, SMA 1, gereja 1. Karena memang saya adalah orang yang sangat introvert. Dan lebih parah adalah saya bukan orang yang mudah meminta maaf. Saya juga bukan orang yang pernah meminta maaf. It was 12 tahun yang lalu. Itu karakter saya. Dan Tuhan itu luar biasa. Saya diambil jadiin ibu gembiri. Iya, ya. Ibu gembiri itu waduh, dia disalahin, salah dirajam. Jadi itu caranya Tuhan untuk supaya daging saya ini mati. Bayangin ya, orang yang gak pernah nyapa orang, akhirnya shalom jeng, halo bro. Saya harus seperti itu. Saya orang yang gak pernah menyapa orang, dan saya harus dulu menyapa orang. Saya orang yang gak pernah meminta maaf, tetapi saya datangi dia, saya peluk dia, even dia yang sudah melukai saya. Dan ini yang disebut ibadah yang sejati. Jadi bukan ini, bukan ini, tapi hidup saya. Karena 40 menit saya ada di tempat ini, banyak orang yang jauh lebih hebat. Ketika saya menyampaikan firman ini, jauh ada orang yang lebih hebat menyampaikan firman. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan, tuntun hamba-Mu untuk besok pagi saya menyampaikan apa yang sudah pernah saya kerjakan. Jadi saya nggak mau saya menyampaikan tapi saya nggak mengerjakan. Ibarat berita di WhatsApp itu mungkin hoax ya, cuma ngomong tapi nggak ada buktinya. Dan 12 tahun itu saya mengerjakan itu, saudara. Saya mengerjakan. Saya sebagai istri, saya sebagai wanita, saya sebagai pendamping Pak Cornelius. Saya melakukannya itu karena saya mau ibadah saya, persembahan saya ini hidup. Tapi jangan sampai berlindung ya di belakang kalimat, udah nggak ibadah nggak apa-apa, nggak persembahan nggak apa, nggak perpuluhan nggak apa, nggak pelayanan nggak apa-apa. Toh itu semua ritual, enggak. Justru orang yang mengerjakan dan mengejar karakter Kristus, pertama, dia orang yang taat dalam perpuluhan, dia orang yang setia dalam ibadah, dan dia adalah orang yang total dalam pelayanan. Dan hari-hari ini itu yang sedang saya kejar. Tuhan, aku mau Tuhan, ketika aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan, semua kedaginganku mati. Ambil Tuhan kesombongan ini,
ambil kecongkakan ini. Karena kita semua yang ada di tempat ini dituntut dunia. Kita ini dituntut loh Bapak Ibu. Dituntut seperti apa terang itu, seperti apa gambar itu, seperti apa garam itu. Mereka butuh gambar dan terang. Mereka butuh gambar terang garam itu melalui hidup kita. Itu yang dunia tuntut. Jadi nggak hanya berhenti di sini. Yang tadi saya bilang, kamu harus kerjakan, kamu harus lakukan saat kamu ada di dunia pekerjaanmu, saat kamu ada dalam dunia pendidikanmu. Kalau kalian kuliah, nilainya berantakan, IPK-nya kobong, semua nilainya merah, itu apakah yang dinamakan ibadah yang sejati? Karena saya selalu bilang sama anak saya, kalau kamu datang ke tempat ini adalah tujuanmu belajar, utamamu adalah belajar. Pelayanan itu second choice, saya bilang seperti itu. Buat apa kamu pelayanan tapi kalau nilaimu berantakan? Buat apa kamu pelayanan kalau pekerjaanmu semuanya terabaikan? Semua pekerjaan yang kamu lakukan itu gak maksimal kamu kerjakan. Jadi ketika kalian sekarang ini ada di bangku perkuliahan, yuk maksimal dalam kuliah. Kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kamu sekarang menjadi seorang ibu, ketika kamu sekarang ada dalam dunia pekerjaan, lakukan itu dengan maksimal. Supaya Tuhan melihat, oh seperti ini ya garam dan terang. Oh seperti ini ya orang Kristen. Jangan orang Kristen itu dicap pantes, orang Kristen males, pantes orang Kristen bohong, pantes orang Kristen mencuri. Padahal tiap hari Minggu ibadah, setiap hari Minggu persembahan, setiap hari Minggu pelayanan. Dan karakter-karakter buruk itu pernah saya lakukan 12 tahun yang lalu. Pantes orang Kristen sombong, pantes orang Kristen gak mau minta maaf. Dan saat itu saya sedang berjuang untuk melawan itu semua. Tuhan mampukan aku, Tuhan, untuk aku mematikan dagingku. Ketika aku benar, ketika aku salah, aku tetap memiliki Dia. Aku gak benci, aku gak dendam, aku gak menyakiti, tapi aku tetap mengasihi Dia. Aku tetap mendoakan Dia. Di antara kita semua pernah ada yang kecewa sama orang. Saya nggak percaya kalau kalian itu tidak pernah kecewa sama orang. Kita semua pernah kecewa orang. Kita pernah disakitin orang. Tapi Tuhan nggak mau melihat dia. Apa yang mau kita kerjakan buat dia. Tapi Tuhan mau melihat respon hati kita. Itulah ibadah sejati ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kamu memakai jubah kemuliaan itu dalam dunia pekerjaanmu, dalam dunia pendidikanmu, dalam dunia pelayananmu, kamu ada dalam komunitasmu, kamu ada dalam rumahmu, lemah lembut, rendah hati, sangkal diri, pikul salib. Sepakat semua di sini, lemah lembut, rendah hati, sangkal diri, pikul salib. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memberikan ibadah yang sejati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Ada yang bisa bantu saya membacanya? Dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Pastinya bisa bantu? 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ketika persembahan hidup itu sudah kita kerjakan, ini loh Bapak Ibu. Ketika hidupmu sudah mati, ketika karaktermu sudah mati, ini loh yang kita dapatkan. Mengerikan ya. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kita ini adalah kepunyaan Allah. Saya aja dimiliki Pak Kornel senang banget, apalagi saya dimiliki Tuhan. Saya dimiliki Pak Hindra itu senang banget, dimiliki sebagai anak, sahabat, rekan, saya senang banget, apalagi saya dimiliki Tuhan. Tapi dengan catatan, dagingmu harus mati dulu. Kamu mempersembahkan hidupmu dulu. Kamu memberikan semua hal yang buruk ini untuk menjadi ibadah yang sejati. Siapa di sini yang disakiti membalas? Siapa di sini yang dihina dendam? Siapa di sini yang dibohongi malah bereaksi, berespon? Padahal tiap hari pelayanan, tiap hari baca firman, ternyata tidak menjamin bahwa kedewasaan rohani kita sudah sampai di level yang seperti itu. Saya dulu melayani. Saya senang banget dengan namanya pelayanan. Saya melayani singer, saya juga bermain musik. Tapi ternyata hanya bayangannya yang saya kejar. Saya tidak mengejar wujud aslinya. Saya tidak mengerjakan karakter Kristus yang lemah lembut, rendah hati, serta diri memikul salib. Dan dalam 12 tahun ini Tuhan fokus dengan karakter saya. Dan Roh Kudus memampukan itu buat saya. Ketika Roh Kudus memampukan itu buat saya, Dia juga akan memampukan itu kepada Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Kerjakan itu dengan sukacita. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Supaya ibadah yang sejati yang biasa kita baca ini itu hidup dalam hidup kita. Banyak loh harga yang dibayar Pastor Hindra untuk ada bersama-sama dengan kalian di tempat ini. Dia mematikan semua kedagingannya. Beliau harus jauh dengan pasangan hidupnya untuk melayani yang ada di kota ini. Itu mematikan daging saudara, gak gampang seperti itu. Saya itu kalau ditinggal Sharon Jose, ditinggal Pak Kornel sehari 2 hari, rasanya galau. Gak tahu ya kalau Pak Kornel galau apa enggak ya ninggalin saya. Tapi itu bisa dikerjakan Pastor Hindra di tempat ini untuk membimbing kalian semua, untuk mementori kalian semua. Dan teladan itu adalah teladan yang luar biasa. Suami istri kompak, ada yang dalam dunia pekerjaan, ada yang dalam dunia pengembalaan, dan dikerjakan bersama-sama dengan putrinya, ya C, yang semangat melayani ya C. Jauh dari mama tidak mengurangi semangatnya dia dalam melayani Tuhan. Dan itu adalah persembahan yang sejati. Karena buat apa? Sama-sama melayani, tapi kalau tiap hari di rumah sering berantem, tiap hari di rumah saling menyalahkan, tiap hari di rumah gak ada yang, oh ini aku benar kamu salah. Karena memang dunia menawarkan seperti itu. Ayo berikan waktu kita buat Tuhan. Ketika hari Minggu kalian beribadah, jangan sisa yang Tuhan kalian kasih untuk Tuhan, tapi berikan yang terbaik buat kalian, buat Tuhan dari kalian. Karena ketika kita mau mengerjakan itu semua, dalam Petrus 2 ayat 9, kita disebut bangsa yang terpilih, kita imamat yang rajani. Artinya apa? Orang-orang yang dipanggil Tuhan. Luar biasa loh Tuhan kalau manggil kita. Jadi ini bukan kesombongan ya, tapi ini tertulis, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kita adalah kepunyaan Allah sendiri.
dengan catatan kalau kalian sudah mematikan daging kalian. Terus gimana ini, aku belum bisa mematikan dagingku? Tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Karena apa? Tuhan memberikan kita kuasa. Roh Kudus memampukan kita untuk kita mengerjakan itu. Tapi seringkali kita bilang Tuhan yang izinkan. Padahal enggak, kita sendiri yang mengizinkan hal itu terjadi. Kita mengizinkan kesombongan kita tetap ada. Kita mengizinkan kebohongan kita tetap ada. Kita mengizinkan keangkuhan kita tetap ada. Sebenarnya kuasa itu sudah ada dan Roh Kudus memampukan kita. Tapi karena roh kita yang melawan, yang membuat itu akhirnya Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi kalau kita mau bilang tentang persembahan yang hidup, kita bicara tentang penyembahan kita, itu kita sedang berbicara dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kamu mau mempersembahkan hidupmu, kamu mau menyembah Tuhan, kalau kamu gak punya hubungan sama Tuhan, kita gak akan bisa kerjakan itu. Setiap hari dikerjakan, setiap buka mata, kita bangun tidur, kita berdoa, Tuhan kasih aku kekuatan untuk aku bisa memberikan ibadahku yang sejati di kampusku, untuk aku bisa memberikan ibadah yang sejati di pekerjaan, untuk aku bisa memberikan ibadah yang sejati dalam keseharianku sepanjang hari ini. Saya selalu berdoa seperti itu. Tuhan kasih aku kemampuan, kasih aku kekuatan untuk aku bisa melakukan ini. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali kecewakan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali kita lukai hati Tuhan. Banyak di luar sana yang meninggalkan keselamatan hanya dengan pasangan hidup. Banyak di luar sana yang menjual keselamatan hanya karena jabatan. Ketika iblis kasih kamu 1 juta, dia bisa kasih kamu 10 juta. Ketika dia bisa kasih kamu 10 juta, dia bisa kasih kamu 40 juta. Terus sampai 1 miliar, sampai nilainya gak terbatas. Tapi ingat, dia kasih kwitansi ke kita. Dia kasih kwitansi ke kita. Artinya apa? Ketika kamu meninggalkan semuanya, meninggalkan hidupmu hanya untuk kesenangan-kesenangan duniawi, di situ iblis tidak tinggal diam. Secara dunia memang gak enak, memikul salib, membayar harga itu memang gak enak. Tapi di balik ketidak enak itu, Tuhan sudah memberikan kamu kuasa untuk kamu bisa melakukan semuanya. Saya bisa melakukan ini karena ada Roh Kudus yang memampukan saya. Menjadi orang yang tidak sombong, menjadi orang yang tidak arogan, menjadi orang yang mau mengalah, menjadi orang yang mau mengerti, menjadi orang yang ya sudahlah. Dan karakter itu juga saya lihat dari Pak Indra. Kalau sudah disakiti, ya sudahlah. Dan itu gak gampang Bapak Ibu. Kalau Pak Indra sekarang usianya 30 tahun ini, sekarang ada di usia emas, saya percaya perjalanan iman yang beliau bersama dengan Tuhan itu luar biasa sampai ada di titik ini. Dan saya bisa melihat banyak itu teladan yang saya lihat dari Pastor Hindra ini. Orang yang adem, yang bisa menjadi bapak, yang bisa mementori semua, gitu, dengan segala kesabaran dan kesantunannya. Dan saya percaya, gitu, Opa mengerjakannya ini semua dengan sukacita karena dia tahu bahwa yang utama itu bukan PDT, bukan PDM, bukan PDP, bukan STH, MTH, tapi yang utama adalah hidupku bisa menjadi teladan.
Bapak Gembala, Bapak Ibu Saudara di tempat ini itu, yang dia kejar adalah karakternya, wujudnya, bukan bayangannya. Opa juga pasti bisa ngerasain ya, semua yang ada di stage ini, orang yang hanya haus mimbar dengan orang yang benar-benar mengerjakan mimbar itu sangat berbeda. Mengerjakan mimbar itu setelah ngomong ini loh, turun dari sini, itu mempraktekkan, itu mengerjakan. Tapi kalau orang yang haus mimbar, selalu bersembunyi di belakang mimbar atas kelemahan dan kekurangannya. Hidupnya berantakan, tapi karena melayani, dia lupa kalau hidupnya harus banyak yang diberesin. Karena aku udah melayani, nggak apa-apa hidup berantakan. Sudah melayani dosa jalan terus, banyak, tapi tidak di tempat ini. Jadi kalau Bapak Ibu, Tuhan sampai ketika aku ada di level yang bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, aku ini adalah kepunyaanmu. Mampukan aku untuk aku terus mengerjakan itu Tuhan. Mampukan aku untuk aku tetap terus Tuhan. Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan tubuh kita, Tuhan memberikan kita kuasa. Tuhan, aku memberikan tubuhku yang sombong ini, aku memberikan tubuhku yang arogan ini, aku memberikan tubuhku yang gak mau mengalah, yang menganggap diri selalu benar. Serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan tidak hanya mengubah, tapi menjadikannya baru. Tuhan menjadikannya baru. Dan terbukti ketika malaikat berbelah, ini ada Pak Kornel, harusnya Pak Kornel yang ada di sini nih Pak Kornel. Jadi ketika malaikat itu jatuh dalam dosa, Tuhan itu membuang. Tuhan membuang malaikat. Tetapi kita jatuh dalam dosa, dia turun ke bumi, dia menjelma menjadi manusia. Itu demi saya, demi Bapak Ibu, demi kita semua. Malaikat nggak panggil Bapak, manusia loh, kita loh panggil Tuhan itu Bapak. Malaikat berbuat dosa dibuang, dia nggak bisa panggil Bapak. Dan yang disebut serupa dan segambar dengan Allah itu manusia atau malaikat? Manusia. Luar biasa ya Tuhan. Kita ini segambar dan serupa. Kita yang berdosa diangkat. Dan itu dikerjakan Tuhan dengan Dia mengirimkan Yesus turun ke bumi. Saya bersyukur ketika Tuhan terus menuntun hidup saya hari demi hari. Saya bersyukur ketika Roh Kudus memampukan saya untuk saya mengerjakan ibadah saya supaya ibadah saya sejati. Dan itu cukup buat saya. Itu cukup buat saya. Karena yang mau saya kejar adalah wujudnya, bukan bayangannya. Ketika Kristus itu cukup buat kita, ketika Kristus itu cukup buat Bapak, Ibu, dan kita semuanya, kita cuma bisa bilang, Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Engkau baik dalam hidupku. Kami hanya minta Engkau cukup dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Rise,
Kristus. Tapi ketika Kristus itu ada dalam hidup saya mau mengejar, saya mau mengerjakan itu semua. Buat saya itu adalah cukup. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Saya hanya mau terus mengejar karakternya, mengejar wujudnya, bukan mengejar bayangan-bayangannya. Karena orang ketika mengejar bayang-bayangannya, untuk menjadi ibadah yang sejati itu nggak bisa, karena dagingnya belum mati. Tubuhnya itu belum bisa masuk di atas mezbah, itu belum bisa karena belum mati. Tidak pernah akan ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak akan pernah ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kalau Tuhan mau kemuliaannya itu dinyatakan, orang-orang melihat mau kemuliaan Tuhan itu dalam hidup kita, penderitaan yang harus kita kerjakan. Lemah lembut rendah hati sampai dipikul salib, mengalah, mengampuni, memberkati, memeluk, mendatangi, bukan membalas, bukan merespon, bukan menunjukkan ini loh aku, ini aku bisa. Dan itu yang terus saya kerjakan sampai saat ini. Saya bersyukur ketika ada di Kota Magelang 6 tahun dalam penggembalaan kami ada di Kota Magelang, Tuhan benar-benar rajam semua kelemahan dan kekurangan saya. Tuhan benar-benar kikis semua kesombongan saya, semua arogansi saya, itu dikikis semuanya sama Tuhan, dibuat babat belur saya sama Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan mau dinyatakan dalam penggembalaan kami, kemuliaan Tuhan mau dinyatakan dalam hidup saya. Saya mencoba untuk merespon itu semuanya dengan benar, dengan melembutkan hati saya untuk Tuhan terus pakai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kami berdiri. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh
mengerjakannya itu, kita menyalibkan diri kita bisa mati daging kita baru bisa disebut bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kepunyaan Allah sendiri. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Janji Tuhan apa? Setelah kita bisa mempersembahkan hidup kita akan buka dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 14 ayat 12, Pak Sehingga bisa bantu saya baca. Janji Tuhan saat kita mempersembahkan hidup kita. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Wow, janji ya Tuhan luar biasa ya. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan. Jadi nggak ada yang mustahil. Ketika kita mau, kita bersedia, kita membuka hati untuk kita menyalipkan semua kedagingan kita. Ada janji Tuhan yang mulia yang mau diberikan kepada kita semua. Ada janji Tuhan yang tidak akan pernah tidak kita dapatkan selama kita mau mengerjakannya itu. Dalam Yohanes ini jelas sekali, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, orang yang percaya itu pasti melakukannya. Ketika saya percaya sama Pak Kornel karena dia adalah suami saya melakukan tanggung jawab saya sebagai istri. Saya melakukan kewajiban saya sebagai ibu dari anak-anak saya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaannya Tuhan Yesus yang ada di dunia ini? Selama dia turun di dunia itu loh Bapak Ibu, yang memungut kita dari segala dosa kita, yang dia lakukan, yang dia fokus hanyalah lemah lembut rendah hati sangkal diri berdosa, itu yang hanya fokus Tuhan lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang lain, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Karena tujuannya adalah Tuhan. Tujuannya, fokusnya adalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ketika buat saya Kristus itu adalah cukup buat saya akan fokus dengan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Saya tidak akan fokus dengan hal-hal kedagingan saya. Karena pekerjaan Kristus bukan bicara masalah daging, tapi menyalibkan daging, bukan menghidupi daging, tapi menyalibkan daging. Jadi bagaimana persembahan yang benar? Kita mempersembahkan hidup kita supaya kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan menjadi kepunyaan Allah sendiri. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Tuhan memberikan janjinya kepada kita saat kita mau mempersembahkan hidup kita, dengan Dia memberikan kuasa kepada kita. Biarlah firman pagi hari ini, siang hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua, menjadi kekuatan untuk kita semua. Kita akan balik, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi.
tahun ini di IPB. Ibadah tetap berjalan minggu depan di tempat ini dari jam 8 sampai selesai. Jangan lupa tetap harus datang karena Tuhan menanti Anda. Dan untuk kegiatan komsel, yang pertama untuk komsel Bandungan, Itu Bandungan. Terus di mana satunya? dan yang satunya untuk komsel Eklesia minggu diadakan tiap hari Minggu Dan jam 5 sampai hari Minggu. Jadi untuk bagi teman yang kedua kalau ingin bergabung datang aja nggak apa-apa. ya juga undangannya hari Jumat jam 7. Ini. Bagi teman-teman yang mungkin diakan ada masalah berat bisa Menghubungi nomor di bawah ini. Ada kan? Ada kan? Ada. Aduh, hari biasa guys. Jangan udah lama bahas tentang kualitas di sini. Dan akhirnya itu hari udah udah dong. Ya udah. Nanti kalau kelamaan nanti bosan mereka. Ya. Baik kami akan tutup. Baik, demikian warta pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. See you. Ya, demikian warta gereja, dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa syafaat kepada hamba-Nya Yesus. Saya mengundang kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama, bersyafaat bersama-sama, mari kita berdoa. Segala kemuliaan, kebaikan dan kemurahan hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini bahkan sepanjang hidup kami, Tuhan telah menolong dan menyertai kami. Di saat kami dari tadi pagi mempersiapkan ibadah raya pada siang hari ini, Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Tuhan telah memberkati kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Jika pada saat ini kami sampai saat ini, itu semua karena berkat kemurahan daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada di PMC, secara khusus anak-anak muda yang sedang bekerja, yang sedang kuliah, bahkan yang sedang di dalam pergumulan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat mereka, buat jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka pergumulkan saat ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu dan mendengarkan setiap seruan doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, mari Engkau angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa saat ini juga Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk pembicara hari ini, Bu Rod. Biarlah hikmat kebijaksanaan semakin Engkau tambah-tambahkan di dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pelayanan. Engkau berkati juga Pak Kornel sebagai pendamping.
Kiranya Tuhan yang terus berkarya di dalam keluarga kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam pelayanan mereka. Biarlah Tuhan yang terus memberkati keluarga ini menjadi keluarga yang juga akan memberkati orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan hari ini, pemain musik, WLC, multimedia, dan semua kami Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, mari Engkau berkati kami hari ini. Engkau tambah-tambahkan segala pengetahuan kepada kami, sehingga kami Tuhan lebih lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada di PMC. Kami berdoa untuk Pak Pil dan keluarga. Tuhan, mari Engkau berkati Pak Filipus ya Tuhan, dalam segala pergumulannya saat ini. Apapun yang digumulkan, Tuhan tahu. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memberikan segala pergumulan yang digumulkan saat ini. Engkau berkati Bu Mel yang ada di Jakarta saat ini juga. Engkau berkati Eva yang ada di Kudus. Dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang mereka lakukan saat ini, Tuhan, mari Engkau berkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan, untuk Pastor Heru yang ada di Jakarta, Bu Teli, dan anaknya juga yang ada di luar negeri. Tuhan, mari Engkau berkati mereka saat ini, pelayanan mereka yang ada di Jakarta saat ini, Tuhan, mari Engkau berkati di dalam nama Yesus. Jemaat PMC, Tuhan, mari Engkau berkati juga mereka, pengurus yang ada, mari Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa juga Tuhan, secara khusus untuk pergumulan kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami merindukan tempat yang permanen Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kami jemaat PMC yang ada di tempat ini. Kami beriman dan kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan bagi jemaat-Mu di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, dan banyak pergumulan kami yang lainnya. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang sakit di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin kami di dalam pemerintah, mulai dari Presiden Tuhan sampai ke jajaran-jajaran di bawahnya. Tuhan, mari Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin kami di dalam pemerintahan, sehingga mereka juga Tuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap aparat pemerintah yang ada. Secara khusus kami berdoa untuk Kota Semarang. Kiranya Tuhan melawat Kota Semarang Tuhan. Engkau berkati setiap gereja-gereja yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, mari Engkau berkati di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga gereja yang ada menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah masyarakat yang masih belum mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Tuhan, mari Engkau lawat Kabupaten Semarang Tuhan, khususnya Bergas, Bawen, Bandungan. Tuhan, mari Engkau berkati di dalam nama Yesus. Berikan atmosfer yang luar biasa, biar Roh Kudus-Mu Tuhan. Kabupaten Semarang, kami yakin dan percaya Tuhan akan lawat. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dan banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan oleh karena keberadaan hamba-hamba-Mu yang ada di Kabupaten Semarang ini Tuhan. Oleh karena keberadaan gereja-gereja-Mu yang ada di Kabupaten Semarang ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jika sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami di dalam perjalanan kami, di dalam pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita terima doa berkat. Kami mengucap syukur kalau pada
mendengarkan firman Tuhan, tetapi Tuhan tetap beracara dengan kita. Amin. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai. Mari angkatlah tangan dan terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan biarlah berkat kasih anugerah damai sejahtera sukacita selalu menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin.